Pak Sekda, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi pemirsa Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Sekda, kami kemarin tentunya seluruh masyarakat NTT ya, beberapa sudah menerima video itu, mungkin juga termasuk Anda, video di mana Presiden Joko Widodo yang memperingatkan beberapa provinsi di Indonesia, termasuk salah satunya untuk NTT yang terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang melonjak drastis. Ini lalu viral disebar di semua grup di WhatsApp, kemudian juga di platform media sosial lainnya, yang mana kami pantau komentar dari netizen dan juga pengguna media sosial tersebut. Banyak yang khawatir nih Pak Sekda ya, karena tidak main-main Presiden yang langsung mengingatkan Provinsi NTT agar berhati-hati karena terjadi lonjakan drastis kasus COVID-19 di NTT. Sebenarnya seperti apa kasus COVID-19 di NTT ini? Memang benar ada lonjakan drastis yang terjadi begitu Pak Beni? Baik, jadi apapun yang lonjakan atau tidak, tetapi yang paling penting adalah kita semua, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, memang kita harus hati-hati, harus bersama-sama pemerintah mentaati protokol kesehatan, melakukan segala upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menangani penyebaran virus ini. Dari sisi data teristimewa atau khususnya data tanggal 6 Agustus kemarin, memang sesungguhnya lonjakan tidak sebesar itu. Itu terjadi karena persoalan dalam pelaporan data, input data dari masing-masing kabupaten kota ke dalam aplikasi secara nasional sebagai pelaporan perkembangan atau peningkatan kasus harian. Dari data 3.598 yang terinput ke pelaporan nasional, setelah dicermati ternyata memang tidak sebesar itu peningkatan pada tanggal 6. Data terklarifikasi itu sekitar 663. Kalau dibandingkan dengan peningkatan beberapa hari sebelumnya, memang rata-rata peningkatan tidak sampai 1.000 hari. Mengapa itu sampai terjadi? Persoalan karena laporan dari kabupaten pada hari itu dan juga masih hari kemarin juga masih melaporkan kasus-kasus terpapar positif yang sudah terjadi beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu yang belum terlapor ke dalam aplikasi itu dilaporkan. Jadi ada yang sesungguhnya sudah sembuh, tetapi karena belum dilapor, itu dilapor oleh kabupaten kota. Mengapa mereka melapor? Yang sudah mereka melapor, atau yang sudah sembuh tapi belum terlapor mereka melapor. Ini karena bukan kekhawatiran, tetapi terkait dengan audit nantinya. Karena setelah ada penggunaan logistik, lalu sementara di satu sisi data positifnya tidak signifikan, ini bisa menjadi persoalan. Jadi ada sebuah kekhawatiran atau antisipasi teman-teman di kabupaten dari sisi pertanggungjawaban logistiknya dengan sisi melapor tentang perkembangan ini. Ini yang terjadi. Jadi cukup jauhkah selisih yang dilaporkan itu sehingga sampai kemudian diberi teguran keras oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Beni? Ya, jadi peningkatan dari biasanya sekitar 500-600-an, lalu tiba-tiba melonjak ke 3.598. Artinya gambaran sekitar 2.000 sampai 3.000 peningkatan per hari. Itu memang sebuah lonjakan yang luar biasa. Dan kalau itu terjadi, memang kehati-hatian yang sangat tinggi dan perlu upaya-upaya keras pemerintah untuk mengatasi ini. Dan kita bayangkan kalau ada sekitar 3.000 meningkat atau 3.000-an lebih meningkat per hari itu, berarti berapa orang-orang yang kontak eratnya. Nah, ini perlu kerja keras untuk melakukan tracing. Jadi gambaran data ini memang kalau itu sesungguhnya di lapangan, itu berarti harus ada perhatian yang luar biasa. Tetapi data sementara ini memang ada human error begitu ya, terjadi kesalahan pelaporan data Pak Sekda seperti yang disampaikan di awal tadi ya. Jadi secara akumulasi sebenarnya memang ada orang terpapar sebanyak itu. Tetapi kalau sesungguhnya terjadi pada hari itu tidak
demikian karena Iya. beberapa sebenarnya sudah sembuh. Kalau begitu data kemarin atau 2 hari lalu dan belum sembuh, itu masih relevan untuk dilaporkan. Tetapi kalau data sudah sebulan lalu, 2 bulan lalu orangnya sudah sembuh dan sehat, dari sisi pertanggungjawaban audit terkait logistik dan lain-lain, memang itu harus terlapor. Oke. Tetapi dari sisi kepentingan data dalam rangka manajemen penanganan harian penularan COVID itu tidak signifikan. Ya, jadi trennya masih untuk NTT tapi tetap melonjak begitu ya, tetap naik. Trennya masih naik, masih tinggi. Jadi kisaran masih di atas 500. Oke. Konten tadi ya 3.598, sesungguhnya 663. Jadi kisaran kita memang masih di bawah 1.000. Oke, ya. Kemudian untuk yang tadi ada sedikit kesalahan data yang disampaikan, ini apakah sudah diteruskan ke pemerintah pusat sehingga sampai juga kepada kepala negara begitu ya? Ya, jadi kita sedang menyiapkan data untuk menyampaikan kepada Kemenko Kesehatan yang mengelola data itu untuk menyampaikan kondisi ini. Ya. Tetapi memang harus ada hal yang diperbaiki pada tingkat lapangan untuk tidak membuat teman-teman di kabupaten dilematis antara dua hal ini, antara melakukan apa adanya dengan data yang sebelumnya yang belum terlapor. Harus ada protap yang kemudian tidak menjadi dualisme di daerah begitu ya Pak Beni ya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan data sampai ke pemerintah pusat Pak Beni. Iya, kami betul. Kami telah memberi petunjuk kepada teman-teman para sekda kabupaten kota untuk mengendalikan memanage ini. Jadi data orang-orang terpapar positif yang belum dilaporkan dan sudah sembuh itu supaya tidak dilaporkan lagi, tetapi dibuat berita acara oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota, berita acara rekapitulasi orang-orang terpapar yang pernah terpapar positif dan sekarang ini sudah sembuh, belum dilaporkan ke pelaporan yang ada secara nasional, dibuat berita acara ditandatangani oleh Kepala Dinasnya sebagai data. Ketika nanti terkait dengan audit nanti bisa dipertanggungjawabkan bahwa ini sesungguhnya pernah terjadi seperti ini, tetapi belum melaporkan ke aplikasi nasional untuk meminimalisir hal-hal yang seperti tadi. Jadi pelaporan yang benar data tetapi tidak efektif dalam rangka pengendalian atau kebijakan atau upaya-upaya pengendalian COVID harian. Ya, Pak Beni, apakah memang selama ini belum ada satu formula yang ditetapkan seragam se-Indonesia cara penghitungan ini sehingga beberapa daerah masih agak miss atau mungkin sudah ada cuman penerjemahan di masing-masing daerah ini yang masih agak keliru Pak Beni? Betul, jadi sudah ada, pedoman itu sudah ada. Hanya persoalan di NTT ini kan yang pertama soal ketersediaan sarana internet dan lain-lain ya. Internet ini kita diperlukan, ada kesulitan-kesulitan dalam pelaporan itu dari sisi teknisnya. Lalu yang kedua, memang dari sisi sumber daya manusia, teman-teman yang di lapangan dengan mungkin bekerja menangani konflik, capek dan seterusnya, akhirnya ada lupa terinput dan dikumpul-kumpul sekali baru diinput. Jadi kalau dikumpul-kumpul sekali baru diinput seolah lonjakan, padahal sesungguhnya tidak ada lonjakan seperti itu. Ya, ini jadi catatan-catatan yang kemudian nanti harus dievaluasi agar tidak terjadi lagi kesalahan seperti itu karena cukup meresahkan kalau misalnya sudah ditegur langsung oleh Presiden begitu ya Pak Beni. Betul. Baik. Ya. Terima kasih Pak Beni untuk klarifikasinya. Mudah-mudahan ini agak menenangkan masyarakat NTT begitu ya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas kembali Pak Beni. Ya. Sekda NTT Benediktus Polomain sudah menyampaikan tanggapan dari pemerintah Provinsi NTT sekaligus mengklarifikasi